Halo, suara saya kedengeran kakak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu, suaranya. Halo? Halo, Ibu. Oh ya, tadi masuk ke headset Halo, soalnya. Bu, terdengar, Bu. Hmm. Gas. Untuk satu, cari data. Dua, tiga. Variabel. Oke, kita mulai ya. Tugas kelompoknya, pertama cari data di webnya BPS. Jadi kita pakai data sekunder yang free dan yang paling gampang. Cari data web BPS untuk dua variabel. Yang pertama, variabel indeks pembangunan manusia. Variabel kedua, proporsi jumlah guru, boleh guru SMP, boleh guru SMA, boleh guru SMK. Kemudian dibagi jumlah siswa. Jadi boleh SMP. Jadi padanannya kalau jumlah guru SMP berarti siswanya SMP. Kalau gurunya SMA, pembaginya berarti siswa SMA. Kalau gurunya SMK, pembaginya eh, siswa SMK. Caranya, cari di website BPS, boleh. Website BPS Provinsi di Indonesia ada 35 ya sekarang. 35 provinsi. Nah, nanti satuan data terkecilnya adalah, atau unit pengamatan atau satuan pengamatannya adalah Kabupaten Kota Madya. Nah, itu bisa dicari di sini. Kita bisa cari indeks pembangunan manusia. Nah, contohnya seperti ini. Tahunnya nggak saya batasin, boleh tahun berapa aja, tapi harus sesuai ya. Maksudnya, kalau IPM-nya misalnya tahun 2020, berarti proporsi jumlah guru terhadap jumlah siswa juga harus tahun 2020. Jadi harus match ya. Kemudian indeks pembangunan manusia bisa dapat, kan ini nanti bisa diklik gini kan ya, atau link kayak gini nanti keluar datanya. Nah, ini nanti bisa diunduh publikasinya.
atau mau Excelnya langsung bisa. Yuk kita lihat ini Excelnya bukan. Atau kalau mau langsung Excelnya, nggak mau cari-cari di itunya, maksudnya nggak mau cari-cari di bukunya, boleh cari statistik demografi bagian pendidikan. Ya nanti keluar Excelnya. Nah ini cari indeks pembangunan manusia. Nggak keluar. IPM. Keluar juga ya. Oh di sini sini sama. IPM. Nah, ini keluar IPM. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten Kota Madya di Provinsi DKI. Jadi nanti satuannya Kabupaten Kota Madya. Ingat tadi tahunnya, boleh tahun berapa aja. Jadi kayak ini contohnya. Ini ada tahun 2002, mana IPM-nya ya. Ini angka harapan hidup. Nah, ini indeksnya yang paling belakang ini. Jangan diambil provinsi, tapi diambil ininya ya, Kabupaten Kota Madya. Kalau di Jakarta ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahunnya boleh 2022, boleh 2023, boleh 2024. Tapi harus matching sama, nah, harus matching sama, kalau proporsi jumlah guru terhadap jumlah siswa harus dicari dulu satu-satu. Cari dulu jumlah guru. Nah, ini nanti di sini ada jumlah guru sekolah menengah kejuruan SMK, jumlah guru SMA, jumlah guru SMP. Nah, ini opsional, boleh pilih salah satu. Nanti siswanya juga sama. Kalau SMK, SMK, SMP, SMP, SMA, SMA. Tahunnya harus sama-sama tahun yang IPM. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada jumlah, ngambilnya nanti jumlah guru yang total aja ya. Jadi total negeri dan swasta. Nanti jumlah muridnya juga total. Total eh, negeri dan swasta. Biar nggak ada yang kosong. Nah, kemudian balik lagi ini. Word-nya kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Tadi web BPS-nya kelihatan? Kelihatan Kelihatan, Ibu. Bu. Oke. Nah, kemudian tentukan sendiri mana yang jadi variabel bebas, mana yang jadi variabel respon, beserta alasannya. Kalau alasannya adalah penelitian sebelumnya, berarti berikan rujukannya. Kemudian sudah C, jumlah objek pengamatan lebih dari 10. Artinya berapa jumlah berapa minimal jumlah objek pengamatan kalau saya tulis lebih dari 10. Berapa minimalnya? 15 lebih dari 10 atau kurang dari 10? Lebih. Oke. 20 lebih dari 10 atau kurang dari 10? Lebih. Lebih. Oke. Nah, kalau saya tulis jumlah objek pengamatan lebih dari 10, paling sedikit berapa nilainya? 10. 10. 11, Di atas Ayo. 10. Di atas 10, Bu. 11, Di atas 10. Berapa jadinya? minimal 11, Minimal 11. Minimal berapa, Kak? Minimal 11, Bu. Oke, minimal 11. Karena ini simbolnya kan tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti 10 tidak ikut. Nah, karena objek pengamatannya kita itu Kabupaten Kota Madya, itu dia bilangan bulat atau diskrit. Jadi nggak ada kan Kota Madya yang setengah, seperempat itu kan nggak ada ya. Sehingga minimal jumlah
kota madya kabupaten itu adalah 11. Sehingga kalau di sini di Jakarta itu jumlah kabupaten kota madyanya kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6. Maka data dari Provinsi DKI Jakarta itu nggak bisa kita pakai karena jumlah sampelnya cuma 6. Sedangkan tadi batasnya itu 11. Jadi bisa cari eh, provinsi lain yang jumlah kabupaten kota madyanya lebih banyak. Kira-kira nanti bisa kebagian nggak Bu? Bisa. Karena kalau misalnya kita ngomongin dari sekolahnya aja, misalnya nih dapat nih kabupaten A gitu, provinsi A gitu ya. Provinsi A tahun 2023 misalnya. Ada SD, ada SMK, ada SMA, ada SMP. Itu udah bisa buat 3 kelompok. Yang sisanya cari misalnya provinsi B misalnya. Nah, itu juga nanti bisa 3 kelompok lagi. Atau kalau misalnya mau provinsi yang sama, bisa, tapi tahunnya harus beda. Sehingga data setiap kelompok itu nanti berbeda nggak sama ya. Jadi opsinya kalau kalau ini bisa pilih jenjang sekolah sama tahunnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kebayang nggak? Oke, kita lanjutin. Kemudian nanti dianalisis eh kan tadi saya udah minta cari eh ini tentukan sendiri yang mana X, yang mana Y. Nah, nanti bikin regresi linear sederhananya karena X-nya kan cuma 1. Kemudian nanti silahkan nanti dibuat video presentasi hasilnya. Satu kelas ini membuat satu akun YouTube. Nanti videonya diupload di akun YouTube itu. Supaya apa? Supaya kalau videonya dikirim ke saya satu-satu kan berat. Lebih gampang kalau bukanya di YouTube ya. Jadi video presentasi di-upload ke YouTube. Kapan dikumpulkan? Sebelum UTS. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? 18.43 saya ke kelas C. Saya Bu, mau nanya Bu. Ya, boleh. Itu kan jumlah objek pengamatan kan harus lebih dari 10, berarti 11 ya. Nah, kan Ya. setiap provinsi beda, nggak selalu lebih dari 7. Berarti provinsi digabung-gabungin aja nggak apa-apa, Bu? Enggak lah. Terus Ada, gimana? ada provinsi yang kabupaten kota madyanya lebih dari 11 ada kok. Dicari dulu ya, tapi Iya. oke. Kalau Nanti nggak ada kalau baru digabung nggak apa-apa. nggak mungkin, pasti ada. Oh, ada ya. Kasih. Ya. Maaf Ibu, izin bertanya. Oke. Kalau misalnya datanya, misalkan data saya itu sama dengan data kelompok lain, apakah itu boleh? Nggak boleh, harus beda. Harus beda ya, Bu? Kan tadi kan udah dibikin opsinya. Mau boleh pilih SMP, boleh pilih SMA, boleh pilih SMK. Itu aja bisa untuk 3 kelompok kan. Maksudnya bisa satu provinsi bisa 3 kelompok untuk tahun yang sama. Kalau males nyari provinsi lagi kan bisa dibedain tahunnya. Nah, nanti misalnya 2023. Berarti yang 3 kelompok lagi bisa pakai tahun 2022. Kalau misalnya males nyari provinsi yang lain gitu. Jadi
opsi jenjang sekolah sama opsi tahun bisa dimainin. Jadi nggak bakalan sama datanya. Nah, gimana caranya supaya datanya nggak sama? Ya di koordinasi di grup kelas gitu. Saya ngetek provinsi ini, jenjang pendidikan ini, tahun ini. Yang lain jangan sama ya, gitu. Kebayang, Kak? Bayang, Bu. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ibu jadi yang dipresentasikan untuk poin dalam presentasinya apa aja ya, Bu? Poin dalam presentasi. Poinnya, poin presentasi A, deskripsi data. Ingat, deskripsi data isinya apa aja? Bisa grafik, bisa tabel. Kedua, korelasi antar peubah X dan Y. Kenapa harus ada uji korelasi? Karena kalau misalnya nggak ada korelasi, nggak mungkin bisa lanjut ke regresi linear. Jadi syaratnya untuk masuk ke regresi linear itu adalah pengujian X dan Y. Tapi ini sebelum ini berarti sebentar. Sebelum korelasi ini berarti uji asumsi kenormalan data. Ini D-nya Mbak uji eh eh, pembuatan model linier. E uji F uji D. Uji T saya ajarin minggu depan ya waktu online. Jadi silakan dikerjain yang sebelum-sebelumnya ini dulu. Kerjain yang lain maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya hanya pembuatan video presentasi saja kan, Bu? Tidak harus Mm-mm. pembuatan makalah dan lain-lain. Nggak usah. Ntar aja abis UAS saya lagi mikirin bisa nggak bikin bikin apa tugas untuk UAS tuh bisa nggak bikin paper terus dimasukin ke jurnal gitu. Lagi saya konsultasi dulu. Jadi kalau ini sementara video dulu aja. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Mm. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, saya ke kelas sebelah ya. Nanti boleh ditanya di WhatsApp grup. Atau besok pas pertemuan. Tapi jangan pertemuan Jumat depan kalau mau nanya ini. Nanti nggak ngerjain-ngerjain. Jadi sebelum Jumat depan itu kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya. Kecuali yang uji T. Karena uji T baru akan saya ajarin minggu depan. Oke, saya pindah kelas ya. Makasih. Baik, Bu. Baik, Sama-sama. terima kasih, Bu. Oke.